Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Rasanya sudah lama kita tidak bertemu dalam renungan pagi bersama Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Dan puji Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih karunia bagi kami. Sungguh hari-hari kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika pagi hari ini kami bersyukur, diberikan kekuatan dan kesehatan, kami yakin semua ini adalah karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan berkenanlah Engkau bagi kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya hikmat, kasih karunia, dan pengertian datang dari Tuhan. Dan berilah kami kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Jika badai menyerangmu dan awan turun menggelam, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah, oh warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut dan putus asa, walau gelap jalanmu. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu
kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Pelangi kasih Tuhanmu. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30 yang berkata demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudahnya aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang belajar dari firman-Nya untuk menjadi orang yang setia pada orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pengkhianatan dan perbuatan jahat terhadap seseorang bisa terjadi bukan dilakukan oleh orang yang jauh atau musuh yang sesungguhnya, melainkan bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat yang makan sehidangan dengan orang tersebut. Bukankah pengkhianatan, gosip, fitnahan, iri hati, atau umpatan datangnya bisa jadi bukan dari musuh, melainkan dari orang-orang yang kita anggap sebagai teman, sahabat, dan orang yang kita kasihi. Ini adalah fakta, dan bisa jadi kita pernah mengalaminya. Rekan kerja di kantor, teman satu sekolah,
keluarga terdekat, suami atau istri yang kita kasihi, bahkan saudara seiman, satu gereja, di mana kita bersekutu dan beribadah bersama-sama. Di luar dugaan, malah merekalah yang menyakiti dan mengkhianati kita seperti musuh. Para pelayan Tuhan yang tampaknya dari luar begitu kompak dalam pelayanan, bisa jadi satu sama lain saling menjatuhkan. Orang itu mengancungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggar, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Yesus mengalami hal itu. Yesus mengalami pengkhianatan, hal yang sangat menyakitkan. Ia dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, yang setiap hari makan semeja dengan dia. Bahkan ketika Yesus ditangkap oleh musuh-musuhnya, murid-muridnya justru meninggalkan dia sendirian. Yudas dengan kesadarannya mengambil pilihan mengikuti suara jahat, ingin mementingkan dirinya, mengambil keuntungan atas kedekatannya dengan Yesus. Yesus dikhianati. Tetapi Yesus juga mengambil pilihan untuk mengampuni orang-orang yang mengkhianatinya. Mereka yang terdekat, yang seharusnya dipercayanya. Orang-orang terdekat yang dikasihinya, yang seharusnya membalas kasihnya dengan kasih. Pengalaman Yesus ini, seperti yang sudah saya bilang, bisa menjadi pengalaman kita semua. Tetapi baiklah, belajar dari Yesus juga. Kita mengasihi rekan kerja kita di kantor, teman satu sekolah, keluarga terdekat, suami atau istri yang kita kasihi, bahkan saudara seiman satu gereja yang ternyata merekalah yang mengkhianati kita. Dan kita akan belajar untuk tetap mengasihi, dan mengasihi. Jangan bersedih. Akan ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang senantiasa akan tetap mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Meski pedih dan sakitnya dikhianati oleh orang-orang terdekat. Tetaplah berpengharapan di dalam kasih. Tuhan memberkati kita untuk menyiapkan diri menerima kasih-Nya dalam masa Trisuci Paskah ini. Amin. Tuhan memberkati. Jalan hidup tak selalu